Halo pendengar dan penonton RRI Net, kita berjumpa lagi dalam podcast RRI Manokwari. Bersama saya Tesalnia FWSR dan guesternya kita ada Kakak Wildansa. Halo Kak. Halo Kak. Selamat datang di studio podcastnya RRI Manokwari ya. Siap. Ngomong-ngomong sudah berapa kali datang ke Kota Manokwari? 3 kali nih sama ini. 3 kali ya. Tapi ke RRI Manokwari Baru sekali ya. Betul. Harusnya kita bikin ada tadi di depan. Potong pita dulu ya. Potong pita, ganti pita. Dan Kakak Wildansa ini ya pendengar serta penonton, koordinator tim strategi dan komunikasi kebijakan Kemenpora RI. Ya. Tenaga ahli kantor staf Presiden Republik Indonesia. Wow. Juga sebagai founder Warga Muda. Ini apa nih Kak? Sebuah komunitas atau? Jadi ini Warga Muda ini perkumpulan anak-anak muda dari berbagai daerah yang punya concern buat bangun yang namanya Public Private People Partnership. Jadi ya gotong royong lintas sektor dari pemerintah, swasta sampai masyarakat sipil. Konsennya adalah meningkatkan partisipasi dan representasi anak muda dalam proses kebijakan publik. Wow, berarti memang benar-benar pemerhati anak muda ya. Iya. Kalau tadi jokes yang di sebelah tapi kurang diperhatiin. Kurang diperhatiin ya. Ya, saya ulang lagi jokes saya di sini. Ya. Selain itu sebagai manajer pengetahuan Indonesia Consortium for Comparative Innovation. Ya, kalau ini dia koperasi. Sebenarnya kita dorong modernisasi koperasi. Intinya kita pengen bangun koperasi yang model bisnisnya kayak startup, biar anak-anak muda tuh tidak terjerumus pinjol ya. Bangun koperasi, bangun kemandirian ekonomi dan semacamnya gitu sih Kak. Selain itu sebagai Ketua Minat Bakat Generasi Muda FKPPI. Itu organisasi yang menampung anak purnawirawan lah, baik dari TNI maupun Polri. Dan perbincangan kita ya pendengar serta penonton terkait dengan potensi pemuda mengatasi tantangan membangun masa depan. Di mana kita ketahui bersama bahwa bonus demografi ini diharapkan nanti mendapat satu peluang dari setiap pemuda-pemudi. Dan tantangannya ini akan dimulai tahun 2025 tahun depan sampai 2030. Menurut Kakak, apakah pendidikan merupakan salah satu kunci pembangunan? Ya, betul. Jadi hancur tidaknya sebuah bangsa tuh dari pendidikan sebenarnya kan. Jadi kalau pendidikan kita berkualitas, kita akan mencetak SDM yang berkualitas juga. Tapi kalau misal pendidikan kita tidak berkualitas, kita malah membuat SDM yang penuh dengan keterbatasan gitu. Keterbatasan skill, pengetahuan, wawasan, bahkan mungkin sampai keterampilan mereka untuk bekerja gitu. Tapi apakah pemuda merupakan salah satu tonggak penting dalam pembangunan? Kalau aku bilang sih penting gak penting gitu. Penting gak penting karena menurut aku terlalu banyak mengglorifikasi soal peran pemuda. Padahal ketika bicara soal kebijakan pemerintah, negara ke depan atau bangsa itu harus didorong oleh kolaborasi lintas generasi. Karena hari ini kalau kita bicara soal iklim, soal perubahan lingkungan dan semacamnya, tapi senior-senior kita yang hari ini di pemerintahan tidak pro ke sana, ya akhirnya jadi korban kita juga gitu. Karena untuk supaya kita nggak jadi korban, alangkah baiknya kita juga bangun dialog-dialog kepada senior-senior kita juga untuk memastikan bahwa semua kebijakan pembangunan itu berkelanjutan, lestari dan baik buat semua pihak kayak gitu. Bagaimana Kakak Wildansa melihat potensi-potensi anak-anak muda zaman sekarang di era digital nih Kak? Ya, hari ini kan bicara soal potensi, semua orang punya potensi sebenarnya. Semua orang punya potensi, semua orang punya bakat. Nah, tinggal bagaimana kita disiplin apa enggak mengasah bakat dan potensi kita. Kadang ketika bicara soal era digital, Mbak, digital itu kan informasi itu beda banget sama dulu. Kalau kita bandingin misalnya di zamannya bapak kita gitu, itu generasi yang mana mereka tuh mencari informasi. Tapi sekarang memilah informasi karena informasi itu datang sendiri ke kita gitu. Tiba-tiba di WhatsApp grup ada hoax, ada berita apa dan semacamnya. Jadi kecerdasan kita memilah informasi ini menjadi penting. Kalau seandainya selama 24 jam nih Mbak, ternyata 4 jam kita di era digital ini kita konsumsi hanya buat konten-konten yang receh gitu. Nah, terus apa modalitas kita untuk mengembangkan potensi kita? Tapi kalau seandainya selama 5 jam kita bisa mengkonsumsi informasi-informasi yang berkualitas, bergizi, kita bisa melakukan sesuatu yang produktif. Nah, ini tinggal digital ini jadi sesuatu yang berkah atau menjadi bencana tergantung di kitanya. Wah, saya tertarik sekali ya. Ini menjadi tantangan ya. Apakah
era digital ini menjadi berkat atau juga menjadi bencana buat kita. Nah, dengan perilaku gaya hidup konsumtif anak-anak muda nih Kak, bagaimana peluang untuk mencapai masa depan tapi tidak memanfaatkan potensi yang ada? Ya, ini kan sebenarnya masa depan sesuatu yang belum kita jalanin gitu. Dan menariknya dalam peradaban dunia, satu-satu hal yang bisa dilakukan manusia adalah mewujudkan masa depan. Dengan bekerja, dengan berkarya, dengan berusaha gitu. Perlu perencanaan. Dan itu paling penting adalah perlu perencanaan. Karena segala sesuatu yang direncanakan, insya Allah lah kata nggak bisa diwujudkan gitu. Nah masalahnya hari ini banyak generasi muda, kalau bisa dibilang masih apa generasi Z, mereka tuh menghadapi masa depan tanpa perencanaan gitu. Makanya dibilang udah pokoknya kita ngikutin aja arah angin kemana, arah air kemana gitu. Apakah ini bagus, yang gitu kan? Instan saja yang dimaunya anak-anak muda? Anak-anak instan. Jadi mungkin karena banyak konten-konten tadi di media sosial atau di dunia digital, cepat kaya, terus cepat berhasil dan semacamnya, seolah-olah tuh hidup tuh gampang banget, padahal nggak gitu-gitu juga gitu. Nah, sosok seorang Wildiansyah sampai detik ini pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan? Pernah sih. Jadi dulu itu aku kan besar di Jakarta. Ya. Aku besar di Jakarta dan dulu aku masih berpikir dulu nih waktu SMA. Waktu itu masih lugu ya. Bodoh jiwa raga. Saya menganggap bahwa yang namanya kemiskinan itu hanya ada di, mohon maaf, itu hanya ada di Papua pada waktu itu. Nah, tetapi setelah datang ke sini tidak, ya walaupun masih ada ketimpangan dan semacamnya, tapi nggak seburuk kayak waktu aku pikirkan. Itu pemikiran saat itu yang salah. Iya sekarang. Dan ini kan, jadi aku lihat ya titik terendahku bahwa ya setiap orang bisa bertumbuh. Ternyata aku akhirnya sadar gitu dan setiap daerah bisa bertumbuh juga. Tinggal kitanya aja nih mau gotong royong apa enggak gitu. Kadang masalahnya kita sering diajarin kompetisi terus gitu. Padahal DNA-nya bangsa kita tuh kolaborasi gitu. Kolaborasi. Nah, tersadarkan waktu kapan dan ada apa sebenarnya? Ya, jadi waktu itu kan aku di Purbalingga, di Purwokerto, Purbalingga. Dulu lagi mau bakti sosial. Jadi waktu aku mau bakti sosial itu tiba-tiba aku ketemu dua anak SD. Nah, dua anak SD ini aku tanyain, "Deh, tahu gak yang namanya Dusun Cumbut? Itu tempat aku mau samperin." Intinya tuh aku perjalanan ditunjukin itu kakak pokoknya ke atas aja terus Dusun Cumbut gitu. Dan ini dengan waktu yang cukup lama aku ke sana dengan jalan yang hancur lebur kayak kagak ada aspalnya dan semacamnya itu aku sampai. Dan akhirnya di sekitar jam 4 itu aku ketemu lagi sama si anak kecil ini. Ternyata, orang yang sama. Dan aku lihat lah, ini kok dia jalan kaki jauh banget buat sekolah kayak gitu. Dan aku mikir, wah ternyata ada juga ya anak-anak yang benar-benar niat banget sekolah. Padahal selama aku dulu sekolah SD, SMP, SMA banyak cabutnya, banyak mainnya gitu. Dan akhirnya aku ngerasa tersentuh aja, oh ternyata begini loh anak-anak. Ada anak-anak yang mungkin kurang beruntung nyari peruntungan di pendidikan. Kenapa aku nyanyiin waktuku dan aku mikir, ya mungkin saatnya aku juga terlibat lah dalam proses pendidikan ini gitu. Berarti menurut kakak pendidikan sangat penting sekali untuk banget. Masa depan ya. Betul. Apalagi menghadapi tantangan di era digital ini. Betul. Namun bagaimana caranya kita untuk mengatasi tantangan-tantangan itu? Iya betul. Berangkat dari pendidikan kan ya. Jadi kan sekarang kita menghadapi fenomena besar Kak sebenarnya. Sekarang ada yang namanya otomatisasi. Ada yang namanya robotisasi, robot masuk. Sekarang ada yang namanya artificial intelligence. Kita lihat bahwa hari ini ada ChatGPT gitu. Kalau seandainya hari ini anak-anak muda tidak bisa mengembangkan wawasan, keterampilan dan semacamnya itu, bisa jadi kita tergantikan nih sama 3 aspek ini. Ketika kita tergantikan dengan aspek ini, kita dianggap gak relevan dengan industri, gak relevan dengan masa depan, yang akhirnya kita jadi pengangguran. Dan aku selalu percaya yang namanya pengangguran dekat sama kemiskinan, yang namanya kemiskinan pasti tentu banyak masalah-masalah yang akan menghadapi gitu. Apa impian seorang Wildiansyah? Saya sih sebenarnya mau bikin sekolah Kak. Jadi saya tuh terinspirasi nama sekolah namanya Summerhill School. Jadi Summerhill School ini sekolah yang membebaskan anak-anaknya buat belajar apa aja. Terserah maunya dia. Mau apa aja, mau belajar meneliti peri, meneliti kurcaci, yang tidak robot, masuk di akal juga terserah ya. Terserah, karena aku yakin yang paling penting dalam sebuah kemajuan peradaban tuh imajinasi gitu.
menjadi seorang yang akhirnya mewujud. Makanya aku pernah bilang kayak gini Kak. Jadi dulu kita mungkin sekarang hari ini kenal yang namanya Steve Jobs, ya kan, terus Bill Gates dan Microsoft, terus ada yang di Jeff Bezos, Amazon gitu. Mereka adalah anak-anak muda pada waktu itu yang nonton film Star Trek. Kakak tahu film Star Trek gak? Lupa ingat. Ya itu film-film ini perang-perangan gitu, UFO-UFOan. Tapi semua teknologi di film itu Kak, itu hari ini jadi kenyataan. Mereka ciptakan itu sekarang. Jadi dari dia awalnya tonton Star Trek, dia wujudkan sekarang. Nah hari ini era aku sama teman-teman aku tuh eranya film Avenger. Iron Man dan semacamnya. Yang hari ini Iron Man bicara soal bioteknologi apa dan semacamnya. Dan hari ini aku pikir mereka akan mengarahkan kita untuk mewujudkan hal yang serupa juga seperti generasi kita sebelumnya gitu. Apa strategi dari Kakak Wildiansa untuk tantangan anak-anak muda untuk menggapai masa depannya? Ya paling penting kan menemukan potensi diri ya Kak. Jadi kalau kita selalu bicara apa sih masalah kita, ya namanya masalah gak akan pernah selesai. Apa sih kebutuhan kita, ya namanya kebutuhan kita gak pernah selesai. Betul. Makanya paling penting adalah mengenali diri sendiri. Kenali diri dengan sendiri. Diri sendiri, kita tahu potensi kita, akhirnya kita gak akan peduli lagi tuh apa yang kita butuhkan, apa yang kita punya masalah. Kita fokus ngembangin diri, akhirnya masalah akan selesai sendiri, kebutuhan akan kita dapat sendiri kayak gitu. Itu paling penting poin itu. Makanya aku punya 4 step tuh Kak. Kalau secara sederhananya aku bilang ke teman-teman. Yang paling penting pertama adalah sadar diri. Sadar diri ya. Ingat sadar diri. Sadar diri. Terus yang setelah sadar diri, kita masuk yang kedua. Itu adalah kontrol diri. Kontrol diri. Habis kontrol diri, kita masuk yang ketiga, memperbaiki diri. Baru yang terakhir nih adalah mengembangkan diri. Sadar diri, kontrol diri, memperbaiki diri, mengembangkan diri. Jadi fokusnya ke kita dulu. Kalau tiba-tiba kan ada anak muda, wah aku mau ngembangin inilah, tapi ternyata bakatnya nggak di kita nih kayak gitu. Ya paling penting. Dan paling penting kalau ditanya mana yang paling penting dari 4 step itu adalah kita sadar diri dulu aja. Kita posisinya di mana, apa yang kita mau, apa yang kita mau kejar gitu. Sadar diri tapi tidak rendah diri ya Kak? Betul. Tapi tetap rendah hati. Terakhir, adakah pesan-pesan dari sosok Wildiansa untuk anak-anak muda atau generasi muda atau bahkan ya yang punya semangat muda walaupun sudah mencapai usia yang tidak bisa diperkirakan lagi? Paling penting ubah harapan jadi kenyataan. Ubah harapan jadi kenyataan. Luar biasa ya. Jadi kita harus mengubah, tapi kita harus mewujudkan juga. Betul. Terima kasih Kak Wildiansa sudah berkenan hadir di studio podcast RRI Manokwari. Kita akan berjumpa lagi ya. Next time kalau datang lagi ke Kota Manokwari bolehlah mampir ya. Iya, kita nyepeda ya. Bukan naik sepeda nih. Sepeda ya. Makan papeda. Siapa tahu di podcast kita langsung hidangkan papeda, kita sambil santap sambil bincang-bincang. Terima kasih sukses selalu dan teman terbaik untuk semua pendengar, penonton RRI Net Manokwari. Saya Tesalonia Mwesar. Sampai jumpa dalam podcast RRI selanjutnya.